Tadi anak-anak udah dianterin semua tuh? Udah. Botol-botolnya di rumah, jadi rada siang berangkat kantor. Tapi kalau anak-anak tuh udah dari pagi 7:30 berjalan, jam 7 7:30 berjalan. Hari ini kita naik go-kart. Lo tuh bisa nyetir nggak sih? Sebenarnya mungkin bisa tipis-tipis ya nyetirnya, dulu tuh sering nyetir. Cuman lately lumayan banyak ya yang dikerjain dan yang harus diselesaikan, dan aku tuh menyadari bahwa waktu di jalan kayak dari rumah ke kantor dan aku nggak menyetir itu bisa banget aku manfaatin buat ngerjain banyak hal gitu loh ternyata. Hai Jo. Hai. Gimana Bu? Rilis produk gimana? Gitu deh. Hopefully nggak ada apa-apa lagi. Anti-aging, documentary, Bu Kiki. Bu, kenapa Bumi bikin 2 produknya ini, Bu? Kenapa Bumi bikin 2 produk ini? Karena kan kita udah ada retinol, HPA retinol yang formulasinya tuh oke banget ya. Sejauh ini yang aku lihat juga dan review dan lain-lain dan kecocokannya customer juga. Tapi aku ngerasa kayak unfair karena ini tuh kurang memenuhi kebutuhannya semua orang gitu loh. Pertama ide awal itu ada di 2022 awal. Di 2022 awal itu aku ngeliat di customer service terutama, biasanya kan aku emang suka ngobrol sama teman-teman customer service untuk tahu feedbacknya customer gitu. Nah, banyak yang udah kepingin naik kelas. Aku udah selesai nih HPA retinol, aku udah beberapa kali pakai. Ada nggak sih yang lebih poten? Atau mamaku kayaknya udah lebih butuh yang lebih strong daripada HPA retinol, ada nggak sih? Ada juga anak-anak muda yang merasa dia belum waktunya untuk pakai anti-aging, tapi dia udah kepingin mulai perawatan. Atau ibu hamil, ibu menyusui yang mereka nggak mau terlalu aktifnya terlalu yang harsh banget, abrasif banget gitu kan. Basically it's to fill the gap and to provide more choices and options sih untuk orang-orang, untuk customer-nya Bumi, untuk having access to good products basically gitu, yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Bu, boleh diceritain nggak sih masing-masing produk, si journey-nya itu gimana sih dari awal? Nah, untuk peptide-nya sendiri, I scale the idea gitu loh. Nggak cuman peptide yang biasa aja, tapi why don't we take it to another level? Bener-bener yang bisa ngegantiin posisinya retinol atau retinal atau anti-aging bagi orang-orang yang memang tidak bisa memakai ingredients tersebut, tapi masih bisa mendapatkan efek anti-agingnya. Ada salah satu supplier yang memang aku work closely with, aku selalu tanya ingredients terbaru kalian tuh kalian punya apa sih yang emang udah in vitro-nya udah proven, terus udah gitu yang teknologi termutakhir, terbaru, tercanggih. Ada satu nama yang menarik banget perhatianku, yang namanya argyreline. Di situ ada studinya bahwa si argyreline itu bisa ngasih efek botox like, dan studinya itu sangat komprehensif banget gitu, Cuman is it going to be so powerful kayak botox? Of course not gitu kan, karena botox tuh kan diinjek dan dia ngelemahin banget otot. Kalau ini topical, tapi efeknya tuh sama ke micro expressionsnya manusia gitu loh. Nah, which is I think it's a very good idea gitu kan, karena ya langsung terlihat gitu loh efeknya dan studinya ada. Jadi aku ngambil si argyreline ini and I work rest of the ingredients around this ingredients. Nah, di sini kan ada galactomyces, udah gitu ada satu formulasinya itu kemarin sempat berubah warna. Jadi yang aku kepingin konsentrasinya ternyata nggak bisa dengan konsentrasi kayak gitu, malah jadinya pink gitu. Nah, plus ada salah satu ambisi aku juga yang mana aku tuh suka banget sama segala sesuatu yang sifatnya postbiotik, prebiotik untuk kulit gitu loh. Nah, aku tuh kepingin banget ada postbiotik atau prebiotik sebagai base-nya, dan alhamdulillahnya tuh bisa tuh tercapai. Yang tadinya ambisi aku tuh awalnya pengennya 90% nih si galactomyces-nya itu, tapi ternyata pas udah di mix match sama yang lain berhasilnya di 70%, which is masih good menurutku ya, masih majority gitu. Ada nggak sih strugglingnya ada banget. Itu tadi ketika kita udah ngerasa secara theoretically, oh ini kayaknya bagus deh ingredient semua ini, dari kunci deh, dicoba berubah warna. Pas dicoba dia jadi pink, si formulanya nggak stabil kan. Aku paling nggak suka kayak gitu, kayak why we have to settle for less, kalau bisa di rework aja gitu jadi lebih bagus. Akhirnya yaudah di rework lagi. Ada aja sih Jul, along the way itu pasti ada aja yang kayak gitu-gitu. Beberapa kan, dengan beberapa produk advance-nya si retinol nih kan mau bikin retinal, cuman gue tuh nggak kepingin keluar dari DNA-nya si retinol ini gitu loh. Maksudnya si retinol ini biar as it is aja, karena dia kan bagus banget ya, maksudnya reviewnya juga oke banget, positif banget. Gue pun merasa ingredientsnya udah mantep lah gitu.
Nah, gue lagi cari cara gimana caranya si retinal ini bisa dimasukin. Buat yang HPR retinalmu. Journey-nya berarti mulai dari 2022. Kalau retinal tuh udah saking that's just tiap datang nih si sampel tuh datang tuh sampel retinal. Kalau udah gitu tuh aku udah karena aku tahu ini another work to do, another PR gitu loh. Karena pasti ada masalah terus gitu Jul. Kita sampai F berapa sih? F34, F32. Kebayang nggak? Itu kayaknya yang ke-record deh, Mat. Yeah. F34 tuh yang ke-record loh. Kebayang nggak? Jadi itu yang namanya F1, F2 itu ya, jadi di kita tuh ada yang namanya formulasi 1, formulasi 2 kayak gitu kan. Biasanya orang di F6 tuh udah selesai, udah ditemukan. Ini lo kebayang nggak sih 34 kali? Itu yang ke-record loh. Ya nggak ke-record, nggak tahu kontaknya lewat email doang atau lewat WhatsApp doang kayak ngasih tahu, ini kayaknya nggak bisa nih, ini udah berubah lagi nih, atau enggak, ini bereaksinya nggak bagus nih, ini jadinya beruntusan nih, ini jadinya gini nih. Itu nggak tahu ada berapa Jul. Itu adalah salah satu formula yang paling susah yang pernah aku kerjain, hands down. Sebenarnya simple, orang cuma udah jadi tinggal lu tambah, apa susahnya gitu kan? Ternyata enggak, tidak semudah itu Alfonso. Ternyata tuh susah banget. Dan ngamuk tuh yang namanya formula tuh ngamuk gitu loh, ditambahin 1 ini tuh kayak mereka tuh bereaksi semua kayak freaked out. Sebenarnya bikin ini project tuh akhirnya kita menyadari bahwa ini kayaknya emang terlalu ambisius sih gitu. Materinya ya mungkin salahnya dari lo juga, A, B, C, D semuanya ingredientsnya yang kenceng semua masuk, jadinya ya kayak nggak kuat gitu loh. Kalau kata gue ini possible sih sebenarnya. Possible, gue cuman kasih gue waktu lagi buat nyari celahnya di mana. Ini works gitu. Tapi berapa tahun lagi, berapa tahun lagi? Karena kita tuh nggak cuma ngegabungin, nggak cuma masukin 1 atau 2 aktif gitu Jul di situ. Ada banyak dan jenis retinolnya ini kita tuh masukin HPR, retinol dan retinal dalam satu formula. Kebayang nggak sih? Strugglingnya tuh di situ sebenarnya. Jadi menggabungkan si 3 senyawa ini plus dengan ingredients lain pendukungnya yang juga ada aktifnya juga ada niacinamide di situ, ada peptide kan dia kan juga aktif gitu loh. Ternyata tuh jadi sangat susah banget ya untuk menciptakan formula yang stabil dan nurut gitulah istilahnya. Dari semua ini aja dari semua yang tadi aku bilang kan ya, kita tuh mix match tuh bisa sampai ratusan, bisa sampai puluhan karena kan begitu banyaknya ingredients yang bisa dikawinin. Udah kita kerucut sampai kita tuh dapat 5 formulasi yang menurut kita udah paling best. Ini udah terbaik nih, 5 ini udah terbaik ya. Milih yang paling oke. Udah FGD semua nih, udah di manusia nih, di kita FGD-in segala macam tuh udah oke. Udah semua orang tuh responnya positif semua, udah yang kapan nih cepet mau launching, mau beli, udah kayak gitu di FGD ini. Udah yang kayak semua orang bilang nih cepet banget, jerawat gue cepet keringnya, wajah aku lebih cerahnya, lebih cepet, lebih ini, nggak kering, nggak gatel. 5-5-nya ya. Oke, kita pilih nih salah satu. Oke, kita start testin. Gagal lagi.